Selamat kasih Tuhan. Bertemu lagi adik-adik di hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersekutu di hadapan Tuhan bersama dengan Kak Ariana dan Kak Ita. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan berdoa dan kita akan mulai ibadah di sore hari ini. Dan Kak Ariana akan kita doa ya. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ini. Kami sungguh bangga ya Bapa, memiliki Allah seperti Engkau. Besar kasih-Mu, besar anugerah-Mu, besar kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ini. Kami sangat bersyukur ya Bapa, kami ada hingga saat ini semua karena kemurahan-Mu. Dan kita katakan musuh Engkau, bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Berikan kami hati yang bersukacita, hati yang dipenuhi dengan hadirat yang daripada Allah. Terpujilah nama-Mu Yesus, kita semua siap memuji Tuhan bersama-sama. Amin. Adik-adik, kita punya Tuhan yang kuat ya, Dia terhebat dan Dia Allah yang besar. Tapi bukan kuat-kuat yang terkuat. Yang besar, kita pasti bisa ya adik-adik. Muliakan nama Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita big or small, bersama Tuhan pasti bisa. Tuhan membuat kita berharga.
kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan satu pujian, yaitu lingkupiku dengan sayapmu. Biar Tuhan melingkupi setiap hati kita, melingkupi setiap roh kita dengan sayapnya. Dengan
kabarnya hari ini? Pasti tetap sukacita ya, pasti tetap bergembira. Kita ketemu lagi di akhir bulan November. Minggu depan kita akan masuk bulan Desember, hari Natal. Kita akan bersukacita kembali, kita akan lebih bergembira lagi karena sebentar lagi kita akan meninggalkan 2023 dan masuk ke tahun yang baru, yaitu 2024. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur karena sampai dengan hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami masih bisa berkumpul bersama dengan teman-teman kami walaupun secara online ya Tuhan. Kami yakin dan percaya kami tetap bersukacita dan kami tetap bergembira ketika kami bernyanyi. Kami akan memberikan yang terbaik di hadapan Engkau, dan ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami akan duduk diam mendengarkan setiap perkataan demi perkataan kebenaran firman yang daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa, biar Engkau yang berkati kebenaran firman ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Kita yang sudah berdoa berkata amin. Nah, adik-adik, bagaimana keadaan adik-adik hari ini? Sukacita, bergembira, sedih, susah, senang, atau apa? Nah, apapun yang terjadi dalam diri kita, apapun musim kehidupan kita, kita harus tetap apa? Tetap bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita. Tuhan ada ketika kita sedih, Tuhan ada ketika kita senang, Tuhan ada ketika kita tertawa, Tuhan ada ketika kita sedang menangis. Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Nah, hari ini kalian akan membawakan firman Tuhan tentang aku bisa. Aku pasti bisa. Siapa di antara adik-adik yang suka berkata, enggak kak, aku nggak bisa. Kalau adik-adik disuruh sama mama, ayo sini ini, mama nggak mau, nggak bisa. Atau disuruh guru, nggak bisa bu, aku nggak bisa. Siapa dari adik-adik di sini yang sering berkata, aku enggak bisa? Nah, mulai dari hari ini, ketika adik-adik mendengarkan kebenaran firman Tuhan, adik-adik harus berkata, aku pasti bisa, dan aku bisa dan aku pasti bisa. Adik-adik tahu gak sih tanaman yang suka malu-malu, yang kalau disentuh itu dia suka langsung bersembunyi, yang tadinya mekar tiba-tiba langsung tertutup. Adik-adik tahu itu? Tanaman itu bernama putri malu. Nah, tanaman yang suka malu-malu, tapi ketika orang sudah pergi dia akan kembali bermekaran seperti biasa. Tapi ketika pertama kali disentuh dia akan langsung menutup. Itu namanya tanaman putri malu. Tapi tidak jarang juga sering kali kita juga responnya seperti itu. Kita juga sering malu-malu. Banyak di antara kita sama dengan tanaman ini, tidak berani ketika dipercayakan sesuatu. Putri malu ketika disentuh dia akan langsung tertutup. Dan ketika kita seringkali ketika dipercayakan sesuatu, kita langsung berkata, enggak, aku enggak bisa. Misalnya mama nyuruh, siapa ya? Misal namanya ya, pakai nama siapa ya? Misalnya Tony, tolongin mama, kamu jagain rumah, atau nanti matiin kompor ya kalau udah matang. Kalian jawab, enggak mah, aku nggak bisa mah, aku takut. Nah, seringkali kita sebagai anak-anak sering menolak sesuatu yang dipercayakan di dalam diri kita. Nah, baik itu di rumah, baik di gereja, baik di sekolah. Kalau di gereja misalnya, ayo Tony berdoa dulu, kita sebelum mulai kita berdoa dulu. Terus Tony jawab, enggak bisa kak, aku enggak bisa berdoa, jangan aku kak, yang lain aja kak, jangan aku. Nah, kalian dulu juga pernah ngalami, karena pas waktu masih kecil, masih sekolah minggu, waktu kalian disuruh berdoa, kalian juga gitu, jangan miss, jangan dia enggak bisa berdoa. Padahal doa adalah nafas orang percaya. Kok bisa-bisanya kita malah bilang
aku nggak bisa berdoa. Nah, adik-adik jangan seperti itu ya. Mulai hari ini ketika adik-adik disuruh berdoa oleh kakak-kakak sekolah minggu, adik-adik harus mau ketika disuruh berdoa, ya kak, aku bisa berdoa kak, aku berdoa, aku bisa kak. Nah, jadi harus mulai percaya diri, yakinkan diri kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang hebat. Kita adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kita adalah orang-orang yang berbeda dengan orang-orang di sekitar kita. Kita harus mulai berkata, ya aku bisa. Hilangkan itu malu-malu. Kak aku malu, aku gak bisa. Kak aku gak mau, kak aku takut. Singkirkan itu. Kita adalah anak-anak Tuhan yang hebat. Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang hebat. Jadi apakah seorang prajurit boleh takut? Prajurit-prajurit tidak boleh takut. Dan apalagi kita, anak-anak Tuhan, tidak boleh takut. Nah, jadi adik-adik, jangan malu, jangan ragu. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang akan selalu menyertai setiap langkah adik-adik. Ketika adik dipercayakan sesuatu, mulai bertanggung jawab dan berkata, ya aku bisa. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi, apapun yang Tuhan percayakan, apapun yang Tuhan berikan, ingatlah bahwa kita bisa menanggung itu semua. Karena siapa yang memberikan kita kekuatan? Yaitu Tuhan Yesus. Segala sesuatu kayak berat kak, aku gak bisa, aku gak mungkin mampu, aku gak mungkin bisa kak memimpin puji-pujian, aku gak mungkin bisa kak berdoa, aku gak mungkin bisa kak ngebantu teman-teman sekolah minggu. Enggak, kita pasti bisa. Karena Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap anak-anaknya. Ketakutan, keraguan, ketidakpercayaan juga sering dialami dan juga pernah dialami beberapa tokoh-tokoh di Alkitab. Siapakah saja mereka? Kalau adik-adik pernah dengar kisahnya tentang Yosua dan Kaleb yang disuruh saat itu ditunjuk untuk menjadi pengintai tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Di kisahnya mereka berdua adalah sosok yang pemberani dan percaya diri, tidak takut sedikit pun. Mereka bisa meyakinkan bangsa Israel untuk dapat sampai dan tinggal di tanah Kanaan. Dan benar adik-adik, dengan percaya diri serta keberanian Yosua dan Kaleb, bangsa Israel dapat memasuki tanah Kanaan. Dan yang paling penting, Yosua dan Kaleb mengandalkan Tuhan. Di sekeliling Yosua dan Kaleb ini, ketika mereka sedang mengintai tanah Kanaan, Yosua dan Kaleb dikelilingi oleh orang-orang yang gak percaya, dikelilingi oleh orang-orang yang takut melihat orang-orang di sana tuh besar-besar badannya. Gak mungkin lah kita bisa masuk sana, gak mungkin. Tapi sekali lagi, Yosua dan Kaleb, mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan mereka mengandalkan Tuhan. Mereka percaya ketika Tuhan sudah menjanjikan, maka Tuhan akan menggenapinya. Ketika Tuhan berkata, maka tidak ada yang bisa menggagalkannya. Yosua dan Kaleb, walaupun ketika dia melihat bahwa orang-orang di sana sangat besar, serasa tidak mungkin, tapi mereka menguatkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mereka tidak goyah, mereka tidak gentar, mereka tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan masih sanggup menolong, menyertai, bahkan memberkati kehidupan mereka semua. Jadi adik-adik, jangan takut, jangan gentar, jangan bimbang, jangan takut oleh apapun, karena Tuhanlah yang menyertai dan memberkati kehidupan kita. Jadi jangan pernah terpengaruh oleh orang-orang di sekitar. Ketika orang di sekitar berkata, aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku nggak mau. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berkata, aku bisa, aku mampu karena Tuhan. Jadi adik-adik, jangan sedikit pun kita menjadi orang-orang yang bimbang, jangan sedikit pun kita menjadi orang-orang lemah. Tapi jadilah adik-adik sebagai anak-anak Tuhan yang kuat, tetap percaya dan tetap andalkan Tuhan. Yosua 1 ayat 19b berkata, kuatkan, teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ingat, siapa yang menyertai kita? Tuhan Yesus.
Siapa yang memberkati langkah-langkah kita? Tuhan Yesus. Siapa yang memberikan kita keberanian? Tuhan Yesus. Jadi kalau ada yang takut, berarti bukan anak-anak Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan Yesus adalah anak-anak yang berani. Jadi mulai hari ini jangan pernah takut, jangan pernah gentar, tetap yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang menyertai langkah-langkah kita. Percaya bersama Tuhan aku pasti bisa. Jadi lagi berkata, ayo katakan sama kalian, 1, 2, 3. Bersama Tuhan aku pasti bisa. Bersama Tuhan aku pasti bisa. Jadi jangan lagi berkata aku nggak bisa ya. Jadi kita harus berkata aku pasti bisa. Bersama Tuhan aku pasti bisa. Jadi walaupun beberapa kisah mungkin di Alkitab ada orang-orang yang pertama awalnya takut, gak percaya, tapi menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tetap ambil yang positif dari cerita kisah-kisah di Alkitab. Anak-anak yang berani, orang-orang yang dipilih Tuhan, mereka tetap percaya. Daud ketika dipilih masih merah-merah, masih muda, tapi dia percaya bahwa Allah yang telah memilihnya adalah Allah yang akan bertanggung jawab untuk memberikan kekuatan dan rasa percaya kepada seorang Daud. Dan banyak kisah-kisah anak-anak muda yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ada Sadrak, Mesak, Abednego, ada Daniel, dan banyak lagi. Samuel juga. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa bersama Tuhan mereka bisa melakukan semuanya. Jadi kalau orang-orang dalam kitab bisa melakukan semua bersama dengan Tuhan, kita juga pasti bisa. Tidak ada perbedaan antara kisah-kisah yang dikatakan antara kita, karena kita sama-sama anak-anak Tuhan, karena kita sama-sama orang-orang yang dipilih Tuhan. Satu yang Tuhan mau, yaitu kita tetap percaya kepada Tuhan. Jangan melenceng dari jalan Tuhan, jangan melenceng dari kebenaran firman Tuhan, jangan melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi adik-adik, mari sore hari ini kita belajar untuk memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Berkata, aku bisa, bersama Tuhan aku pasti bisa. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Kita tutup firman Tuhan pada sore hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bapak kami mengucap syukur buat sore hari ini. Engkau berkati, Engkau limpahi dengan kebaikan dan kemurahan daripada Engkau. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman pada sore hari ini. Jaga langkah mereka, lakukanlah ya Tuhan apa yang menjadi yang terbaik sesuai dengan rencana-Mu dalam kehidupan mereka semua. Ingatkan mereka bahwa mereka memiliki Allah yang luar biasa. Mereka tak takut akan apapun, mereka tak perlu bimbang akan apapun, tapi mereka harus mulai berkata dan berani, ya aku bisa karena aku bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar Engkau mempertemukan kami kembali di minggu depan dengan sukacita yang baru bersama dengan kakak-kakak yang lain. Terima kasih ya Bapa, kami akan semuanya dalam kuat tangan-Mu, segala puji dan kemuliaan hanya bagi Engkau Raja. Di atas segala Raja kita sudah berdoa berkata amin. Terima kasih adik-adik, kita ketemu lagi di minggu depan dengan sukacita dan semangat yang baru. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua.